Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari tentang etika dan juga moralitas, baik dari perspektif umum maupun perspektif dari Buddhisme. Materi ini penting karena etika bukan hanya teori di buku, tetapi juga menjadi pedoman nyata untuk menjalani hidup yang selaras, damai, dan juga bermanfaat bagi sesama. Dengan memahami etika, kita bisa belajar bagaimana membuat keputusan yang lebih bijaksana, mengendalikan diri, dan juga bertanggung jawab atas tindakan kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi Buddhisme, kita akan melihat dulu nih dari dasar etika dalam konteks Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri menjadi pedoman moral bagi seluruh warga negara Indonesia. Nilai ketuhanan mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Nilai kemanusiaan menekankan pentingnya menghargai martabat manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun latar belakang. Kemudian persatuan mengajak kita menjaga harmoni di tengah keberagaman bangsa. Kemudian musyawarah mengajarkan sikap demokratis, keinginan untuk mendengar, berdialog, dan menemukan keputusan bersama. Keadilan sosial sendiri menuntun kita agar kita tidak bersikap egois, tetapi peduli terhadap kesejahteraan semua orang. Nah, nilai-nilai ini merupakan fondasi yang membantu kita dalam membangun perilaku moral di kehidupan sehari-hari dan sejatinya selaras dengan banyak ajaran kebajikan di berbagai tradisi termasuk juga Buddhisme. Dalam Buddhisme itu sendiri terdapat prinsip latihan moral yang dikenal juga dengan Pancadharma. Ini terdiri dari 5 latihan yang menjadi dasar kehidupan beretika, di mana terdapat menghindari pembunuhan dan menumbuhkan cinta kasih, kemudian menghindari pencurian dan mengembangkan kemurahan hati, kemudian menghindari pelanggaran seksual dan menjaga kesucian hubungan, lalu menghindari ucapan tidak benar dan membiasakan kejujuran, serta menghindari zat yang melemahkan kesadaran sehingga batin tetap jernih dan juga penuh kewaspadaan. Dalam berbagai sutta, Sang Buddha sendiri menekankan bahwa moralitas merupakan fondasi bagi keperkembangan batin. Tanpa fondasi moral, latihan konsentrasi dan kebijaksanaan tidak dapat berkembang dengan kokoh. Ketika seseorang menjaga sila, ia tidak hanya melindungi dirinya dari penderitaan, tetapi ia juga menciptakan kedamaian bagi lingkungan sekitarnya. Nah, kita bisa melihat betapa relevan nilai-nilai moral ini dalam kehidupan modern. Misalnya, prinsip cinta kasih dan tidak menyakiti dapat diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan pendapat, menjaga ucapan agar tidak melukai, serta menghindari perilaku yang merugikan baik di sekolah, di tempat kerja, maupun di media sosial. Kejujuran itu sendiri dapat diterapkan dalam hal-hal kecil seperti tidak menyontek, tidak memalsukan data, dan berani mengakui kesalahan. Sementara itu, menghindari pencurian bukan hanya tentang tidak mengambil barang fisik, tetapi juga tidak mengambil ide orang lain, tidak mengambil atau mengurangi hak atau kesempatan seseorang, kemudian tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dalam masyarakat modern yang serba cepat dan juga penuh tekanan, menjaga kejernihan batin juga menjadi latihan moral yang sangat penting, di mana kita dapat menghindari zat yang melemahkan kesadaran, bisa membantu kita agar tetap fokus, sadar, dan juga mampu mengendalikan diri. Dengan batin yang lebih jernih, kita dapat mengambil keputusan yang lebih sehat, bijaksana, dan juga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam dunia ini yang dipenuhi dengan distraksi dan godaan, latihan menjaga kesadaran ini menjadi semakin relevan. Jika diperhatikan lebih jauh, Pancadharma dan Pancasila sebenarnya saling melengkapi. Keduanya mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, penghargaan terhadap sesama, dan pentingnya hidup dengan integritas. Hidup bermoral bukan hanya tentang menghindari hal yang buruk, tetapi juga aktif menumbuhkan kebajikan seperti empati, tanggung jawab, dan juga penuh perhatian. Inilah inti dari etika dan moralitas, di mana membentuk karakter yang baik sehingga tercipta masyarakat yang damai dan juga seimbang. Mengakhiri bagian pertama ini, kita bisa melihat bahwa etika bukanlah kumpulan aturan yang kaku, melainkan sebuah latihan hidup, mulai dari cara kita berbicara, kita berpikir, bertindak, hingga bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan dan juga sesama. Dengan memahami nilai-nilai moral dari perspektif umum dan juga Buddhisme, kita dapat membangun kehidupan yang lebih sadar, harmonis, dan juga penuh kebajikan.
Etika mengarah pada perdamaian, dan kedamaian itu berawal dari kita sendiri, dari pilihan-pilihan kecil itu yang selalu kita buat dalam setiap harinya. Di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, nilai-nilai etika dan moralitas bukan hanya muncul dari aturan negara, tetapi juga dari ajaran spiritual yang menjadi pedoman perilaku. Pancasila sendiri sebagai dasar negara memuat nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan juga ketertiban sosial. Sementara di dalam Buddhisme terdapat Pancadhamma, yaitu 5 moral yang dijadikan pegangan hidup untuk mengembangkan batin yang sehat. Bila dua prinsip ini ditempatkan berdampingan, keduanya sama-sama membentuk fondasi agar manusia dapat hidup harmonis, tidak saling merugikan, dan dapat menumbuhkan belas kasih dalam setiap tindakannya. Pancasila sendiri mengarahkan manusia pada kehidupan berbangsa yang adil dan bersatu, sedangkan Pancadhamma menekankan perubahan diri dari dalam, pembersihan niat, pikiran, dan juga ucapan. Ketika keduanya diterapkan bersama, perilaku lahiriah dan batiniah saling memperkuat, menciptakan masyarakat yang bukan hanya taat aturan, tetapi juga sadar moral. Salah satu isu besar dalam etika kehidupan modern adalah kesetaraan gender, di mana dalam pandangan umum kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan juga perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, maupun hak sosial lainnya. Buddhisme sendiri sejak awal sudah mengakui potensi spiritual yang setara antara laki-laki dan juga perempuan. Dalam sutta, banyak kisah bikuni yang mencapai tingkat kesucian tertinggi, menunjukkan bahwa pencapaian spiritual tidak dibatasi dengan jenis kelamin. Buddha juga menegaskan bahwa kualitas seseorang dilihat dari perbuatannya, bukan kelahiran ataupun gendernya. Pemahaman ini jika diterapkan di masyarakat modern dapat memperkuat gerakan anti diskriminasi dan juga memberi ruang bagi perempuan untuk berkembang tanpa adanya batasan tradisi yang kaku. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan juga beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak asasi manusia sendiri merupakan bagian penting dalam pembelajaran moralitas. Secara umum, HAM ini mencakup kebebasan hidup, kebebasan berpendapat, hak mendapat perlindungan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Buddhisme memandang hak asasi sebagai bagian dari martabat setiap individu yang tidak boleh dilukai oleh kebencian ataupun ketamakan. Dalam Dhamma, setiap makhluk memiliki hak untuk bebas dari penderitaan. Itu sebabnya ajaran seperti tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak melakukan kekerasan bukan hanya prinsip spiritual, melainkan bentuk perlindungan HAM sejak ribuan tahun yang lalu. Ketika ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi lebih sadar untuk menghargai kehidupan, menjaga lingkungan, dan memperlakukan sesama dengan welas asih. Seseorang yang memahami Dhamma tidak hanya menghindari merugikan orang lain, tetapi juga aktif menolong ketika melihat ketidakadilan. Cara hidup umat Buddha juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan juga ekonomi. Dalam jalan mulia berunsur 8, terdapat penghidupan benar, yaitu mencari nafkah tanpa merugikan makhluk hidup. Ajaran ini menolak pekerjaan yang membuat kerusakan, menipu, atau mengeksploitasi sesama. Dalam konteks modern, penghidupan benar mendorong seseorang bekerja sebagai profesional, jujur, dan juga bersih dari praktik korupsi. Selain itu, pengelolaan keuangan juga menjadi bagian dari kebijaksanaan praktis dalam Buddhisme. Sang Buddha juga mengajarkan keseimbangan antara menabung, memenuhi kebutuhan hidup, dan juga membantu sesama. Kekayaan bukan untuk disombongkan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan manfaat, meminimalkan keserakahan, dan memupuk kemurahan hati. Dengan penerapan pola hidup yang bijaksana, individu dapat menghindari utang konsumtif, mengatur pengeluaran dengan benar, dan juga memiliki kepedulian sosial. Kerukunan antar umat beragama menjadi pilar penting dalam masyarakat yang beragam seperti negara Indonesia. Secara umum, kerukunan berarti hidup berdampingan tanpa konflik, saling menghormati, dan juga saling memahami. Dalam Buddhisme, toleransi adalah bagian dari praktik cinta kasih. Sang Buddha mengajarkan agar tidak menghina keyakinan orang lain, serta menekankan bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu kelompok saja. Ajaran ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki banyak agama dan budaya. Ketika umat Buddha menerapkan sikap rendah hati, tidak mudah tersinggung, dan selalu berpikir sebelum berbicara, hubungan antar agama menjadi lebih damai.
Interaksi antar umat tidak lagi dilandasi perbedaan, tetapi kesadaran bahwa semua manusia menginginkan kebahagiaan yang sama. Sikap ini juga mencerminkan nilai Pancasila tentang persatuan serta penghargaan terhadap pluralitas bangsa. Bila seluruh konsep ini, nilai Pancasila, kebajikan dalam Pancadama, kesetaraan gender, hak asasi manusia, pola hidup benar, dan kerukunan antar agama digabungkan dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan bergerak menuju lingkungan yang lebih dewasa secara moral. Etika tidak lagi dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari pemahaman batin. Ucapan menjadi lebih bijaksana, tindakan lebih bertanggung jawab, dan pikiran dipenuhi dengan niat baik. Inilah inti dari moralitas dalam Buddhisme, di mana memperbaiki diri sehingga berdampak pada kebaikan yang lebih luas dari rumah, lingkungan terdekat, hingga masyarakat dan juga bangsa. Sekian dari saya, Alexander. Terima kasih telah menonton. Semoga berjumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.